Guna melengkapi amaliyah Ramadan kita, pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita. Pagi ini kita akan membahas haqquz zalim wal mazlum, hak-hak atau hak orang zalim dan orang yang dizolimi. Jadi orang yang berbuat zolim ada haknya, orang yang dizolimi ada haknya. Di sini terlihat dengan jelas bagaimana keadilan Islam itu dirasakan. Tidak hanya bagi korban, juga keadilan itu berlaku bagi pelaku kezoliman. Korban kezoliman ada haknya, yang melakukan kezoliman juga ada haknya. Sebelum kita membahas tentang hak-hak orang yang zalim dan orang yang dizalimi, penulis mengajak kita untuk mengetahui apa sajakah kezaliman itu, atau siapa saja yang disebut zalim. Pertama, al-kafiru billahi zalim. Pertama, orang yang kafir. Ini masih boleh ngomong kafir enggak kan? Masih ya Pak ya? Pertama, orang yang kafir itu zalim. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 254. Allah Jalla wa Ala berfirman, wal kafiruna humuz zalimun. Orang-orang kafir itu mereka adalah zalim. Jadi kezaliman pertama adalah kekafiran atau orang kafir. Berikutnya, al-musyriku billahi zalim. Orang yang menyekutukan Allah adalah zalim. Allah Jalla wa Ala menjelaskan tentang kezaliman orang-orang musyrik di dalam surah Luqman ayat 13, ketika Luqmanul Hakim memberi nasihat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, kata Luqmanul Hakim, jangan kamu sekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Karena kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Jadi syirik, menyekutukan Allah adalah kezaliman. Berikutnya, al-muta'addi li hududillahi zalim. Orang yang melampaui hukum-hukum Allah juga zalim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 229,
Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa may yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun." Barang siapa yang melampaui batasan-batasan yang Allah telah tetapkan, maka ia zalim. Kemudian allazi yakdzibu 'ala Allahi wa rasulihi zalim. Orang yang berdusta atas nama Allah dan Rasulnya zalim. Berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasulullah, zalim. Itu sebabnya diancam. Barang siapa yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hendaklah ia bersiap-siap menempati tempatnya di neraka. Menyandarkan sesuatu kepada Rasulullah. Ini contoh ini yang paling banyak sekarang di bulan suci Ramadan adalah lafaz, mohon maaf nih, buka puasa. Ya. Doa berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika'a mantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Itu hati-hati. Yang benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah zahabaz zama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insya Allah. Itu yang benar. Jangan sampai nanti kita kena hadis tadi itu. Siapa yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersiap menempati tempatnya di neraka. Jadi bentuk kezaliman yang berikutnya adalah alladzi yakdzibu 'ala Allahi wa rasulih zalim. Orang yang berdusta atas nama Allah dan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah zalim. Dalam surah Hud ayat 18, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah, berdusta atas nama Allah. Tidak ada orang yang lebih zalim, melebihi kezaliman orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka apa? Dalam rangka membela keburukannya. Gak boleh. Ulaika yu'raduna ala rabbihim. Kelak mereka akan dihadapkan kepada Rabb mereka. Orang-orang yang berdusta atas nama Allah kelak di hari kiamat akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulul ashhad, dan para saksi berkata, haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang berdusta atas nama Rabb mereka. Kemudian ala la'natullahi 'alaz zalimin. Laknat Allah itu atas orang-orang yang zalim. Jadi kelak di hari kiamat orang-orang yang berdusta atas nama Allah akan dihadapkan kepada Allah
Kemudian para saksi berkata, mereka itu adalah orang-orang yang berdusta atas nama Allah, dan ketahuilah laknat Allah itu atas orang-orang yang zalim. Membuat hukum sendiri tapi disandarkan kepada Allah, boleh kok. Nah, itu nggak boleh, ya kan? Jadi hukum syariat ini harus tegak di atas qala Allah wa qala Rasul. Hukum Islam ini harus tegak di atas firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika hukum itu tidak ada sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian kita bilang boleh, berarti kita telah berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Ini bahayanya. Berikutnya, allazi ya'kulu malal yatim zalim. Orang yang memakan harta anak yatim juga disebut zalim. Dalam surah An-Nisa ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim ya secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya mereka itu sedang memasukkan ke dalam perutnya itu api neraka. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Jadi hati-hati sebagai pengelola anak yatim, ya, bertindak selaku pengelola anak yatim sebuah usaha yang sangat mulia, sebuah kegiatan yang sangat mulia sekali. Tidak semua orang mampu melaksanakannya, tapi hati-hati, ada ancamannya. Bila makan harta anak yatim, maka itu adalah sebuah kezaliman yang diancam neraka syair oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, al-mutakabbir 'alan nasi zalim. Orang yang sombong di hadapan manusia zalim. Sombong itu apa sih? Definisi sombong. Sombong adalah al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang yang menyampaikan kebenaran itu. Itu definisi sombong. Sombong di hadapan manusia adalah sebuah kezaliman. Diceritakan dua kelompok manusia di dalam Al-Quranul Karim. Yang satu orang mukmin, yang satu orang kafir. Yang satu memiliki kebun yang subur dengan buah-buahan yang melimpah, orang kafir ini. Kemudian yang satu lagi kebunnya mungkin biasa-biasa saja. Ketika keduanya masuk ke dalam kebun, maka ia berkata, diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Kahfi ayat 53, ayat 35. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimul li nafsihi. Kemudian dia masuk ke dalam kebunnya dalam keadaan menzalimi dirinya sendiri. Dia sombong, ingin membanggakan bahwa harta dia lebih hebat dari harta yang lain. Qala ma azunnu an tabida hadhihi abada. Dia berkata, saya tidak menyangka kalau ini akan rusak. Jadi kekayaannya yang begitu banyak tidak dia sangka kalau kekayaannya akan habis, akan ludes.
Jadi menyombongkan diri di hadapan manusia adalah sebuah kezaliman. Kemudian allazi yusirru 'alal ma'asi wa lam yatub minha zalimun. Orang yang terus-menerus dalam kemaksiatan dan tidak bertaubat, maka ia zalim. Jadi orang yang tidak mau bertaubat, sesungguhnya dia adalah orang yang zalim. Dalilnya surah Al-Hujurat ayat 11. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Kemudian penulis berkata, kezaliman dibagi menjadi dua jenis. Pertama, zulmul insani li nafsih, zalim terhadap diri sendiri. Wa yakunu dzalik bil kufri wasyirki wal ma'asi. Jenisnya adalah kekufuran, kesyirikan, dan maksiat. Siapa yang kafir, maka dia zalim. Siapa yang berbuat syirik, maka ia zalim. Siapa yang bermaksiat, maka ia zalim. Itu artinya ia menzalimi dirinya sendiri. Kemudian fa idza zalamal insan bil kufri wasyirki wa mata ala dzalik la yaghfirullahu lahu abadan. Dan barang siapa yang menzalimi dirinya sendiri dengan kekufuran dan kesyirikan, lalu ia meninggal di atas itu, meninggal di atas kekufurannya, meninggal di atas kesyirikannya, meninggal tatkala dia sedang bermaksiat, la yaghfirullahu lahu abadan. Allah tidak akan mengampuni dosanya. Wala yashummu rahihatal jannah, dan tidak akan mencium baunya surga. Siapa yang meninggal di atas kekufuran, meninggal di atas kesyirikan, meninggal di atas kemaksiatan, sedang bermaksiat meninggal, sedang berbuat syirik meninggal, kafir meninggal, maka Allah tidak akan mengampuni dosanya dan tidak akan mencium baunya surga. Karena mereka melakukan kezaliman, dan itu bentuk kezaliman terhadap diri sendiri. Kemudian Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam Al-Quran, Inna Allah la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan Allah siapkan untuk mereka neraka sa'ir. Jadi orang kafir dilaknat dan masuk ke dalam neraka sa'ir. Kemudian amma idza zalamal insanu nafsah bil ma'asi dunal kufri wasyirki wa mata 'ala tauhid fahuwa fi masyiatillah, kata penulis. Apabila orang yang menzalimi dirinya sendiri itu kemudian ia meninggal dunia di atas kemaksiatannya, ya, di atas kemaksiatannya ia meninggal, tapi ia meninggal dalam keadaan mentauhidkan Allah,
maka urusannya diserahkan kepada Allah. Jadi ada orang yang meninggal dunia di atas kemaksiatannya, tapi dia mentauhidkan Allah, maka urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya'a azzabahu bi'adlih, apakah Allah akan mengazabnya dengan keadilannya, wa insya'a ghafarahu wa insya'a ghafaralahu wa afa anhu bifadlih. Ya. Apakah Allah akan mengampuninya dengan karunia-Nya? Ini bahayanya kesyirikan. Kalau orang meninggal dunia di atas kesyirikan, tidak ada ampunannya. Tidak ada ampunannya. Tapi kalau orang meninggal dunia di atas kemaksiatan, tapi dia mentauhidkan Allah, maka urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah akan mengampuni dosa syiriknya karena keadilannya, ataukah Allah akan mengazabnya karena karunia-Nya? Kalau syirik sama sekali nggak ada ampunan. Nggak ada ampunan orang yang meninggal dunia di atas kesyirikan. Tapi Allah insya Allah akan mengampuni dosa orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan. Jadi ini perlu kita garis bawahi para jamaah sekalian. Bahaya syirik ini.